Pemirsa, ribuan buruh akan menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR, MPR, dan juga Istana. Isu utama dalam aksi ini adalah terkait dengan sistem upah buruh dan tunjangan gaji DPR yang tidak sesuai dengan realita keadaan masyarakat yang masih banyak kekurangan. Informasi selengkapnya kami bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Arpida Donosmito yang berada di depan gedung DPR, MPR RI Senayan, Jakarta. Selamat pagi Arpida, bagaimana situasi dan juga kondisi terkini di sana saat ini? Baik, selamat pagi Febrian dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi yang ada di depan gedung DPR pada pukul 5:11 waktu Indonesia Barat ini dapat terlihat di belakang saya saat ini pemirsa jelang aksi demonstrasi para buruh yang akan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini. Ini untuk kondisinya masih tentunya belum ada pengamanan yang lebih begitu ya, dikarenakan memang di belakang saya ini dua gerbang pintu utama dari DPR di depan Jalan Gatot Subroto ini memang ada pengamanan yaitu berupa blok barikade begitu pemirsa. Namun ini blok barikade memang ditempatkan di depan dua gerbang pintu utama DPR MPR ini. Memang setiap harinya sudah ada pengamanan yakni berupa blok barikade berwarna putih dan juga hitam untuk mengamankan dua gerbang utama dari pintu DPR ini. Dan pemirsa, selain itu yang dapat kami laporkan di sini memang sudah ada sejumlah pedagang kaki lima yang sudah hadir di tempat ini begitu ya, di pukul 5 waktu Indonesia Barat ini. Dan memang sampai saat ini belum ada pengamanan yang lebih ketat begitu yang dilakukan oleh personil gabungan dan lain sebagainya. Dan sementara itu pemirsa, terkait dengan informasi dari aksi demonstrasi yang akan digelar pada hari ini. Pada hari ini nantinya para buruh atau ribuan buruh yang ada di Jabodetabek dan juga Karawang ini akan berunjuk rasa atau menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR dan juga nantinya akan ke Istana Kepresidenan begitu. Dan tidak hanya terjadi di Jakarta namun juga digelar serentak di sejumlah provinsi seperti halnya di Provinsi Jawa Tengah yakni di Semarang, kemudian Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Provinsi Sumatera Utara di Medan, Jawa Barat di Bandung, Banten di Serang dan lain sebagainya. Kemudian ada Banda Aceh dan lain sebagainya. Dan nantinya pemirsa, ini demonstrasi para buruh akan digelar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jakarta. Nanti untuk rutenya adalah titik kumpul mereka ada di Jalan Gerbang Pemuda. Kemudian akan bersama-sama menuju ke gedung DPR RI karena lokasinya juga cukup dekat. Kemudian akan bersama-sama menuju ke Istana Kepresidenan. Dan tentunya pemirsa, terkait dengan aksi unjuk rasa tersebut akan ada sejumlah tuntutan, kurang lebih ada 6 hingga 7 tuntutan. Diantaranya adalah salah satu yang paling utama adalah terkait dengan Hostum. Hostum ini adalah hapus outsourcing dan tolak upah murah begitu yang dinamakan Hostum, di mana buruh ini akan menuntut kenaikan upah minimum nasional menjadi 8,5 hingga 10,5% pada tahun 2026. Nah, penghitungan ini sudah didasarkan oleh formula dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tentang inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Nah, dalam data ini merujuk pada inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan ini berada di kisaran 3,26%. Sementara untuk pertumbuhan ekonominya pemirsa ini berada di kisaran 5,1 hingga 5,2%. Maka dari itu perhitungannya yang layak untuk upah minimumnya adalah 8,5 hingga 10,5%. Nah, selain itu untuk tuntutan yang lainnya yakni ada stop PHK, bentuk Satgas PHK, lalu reformasi pajak perburuhan, naikkan pendapatan tidak kena pajak atau PTKP menjadi 7.500.000 per bulan, lalu hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah. Dan juga ada sahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan tanpa omnibus law dan sahkan RUU perampasan aset, berantas korupsi serta revisi RUU Pemilu, redesain sistem Pemilu 2029. Tidak hanya itu, tadi kami juga sempat menanyakan melalui pesan WhatsApp begitu kepada
kuasa hukum Partai Buruh yakni Said Salahuddin yang bertanya apakah memang hanya ke-7 atau ke-6 tuntutan tersebut, namun ia menjawab bahwa salah satu tuntutan tambahannya adalah terkait dengan tunjangan gaji DPR yang kemarin menjadi isu besar secara nasional begitu ya, dan meresahkan masyarakat dikarenakan memang ini dianggap tidak adil karena masih banyak masyarakat yang ada di Indonesia ini mengalami kekurangan begitu pemirsa. Nah, terkait dengan demonstrasi tentunya ada juga rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan begitu. Namun menurut pihak kepolisian terkait dengan rekayasa lalu lintasnya ini nanti sifatnya situasional pemirsa, tergantung dengan kondisi yang ada di lapangan seperti apa. Begitu nantinya rekayasa lalu lintas tentunya akan diterapkan di beberapa titik demo dan juga ruas-ruas tol Jakarta dikarenakan teman-teman buruh yang dari Bekasi dan juga Cikarang akan melakukan perjalanan menuju DPR melalui ruas tol tersebut. Dan demikian yang dapat kami sampaikan, imbauan untuk masyarakat yang akan melewati ruas tol, maksud kami melewati jalanan seperti DPR dan Istana ini untuk menghindari jalanan tersebut jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Kembali ke studio, Febri dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Arbida Dono Smito atas informasi Anda langsung dari depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Terus berhati-hati dan juga selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.